Hai, selamat datang di channel Ali Sandi Setiono dari Akademi Hipnoterapi Indonesia. Di channel ini kita akan membahas tentang apa itu hipnosis, hipnoterapi, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam berbagai aspek. Kali ini saya akan membahas penerapan tentang ilmu pikiran dalam kaitannya dengan bagaimana bisa menarik atau mendapatkan hal-hal yang Anda inginkan. Entah itu uang, entah itu relasi, entah itu kesehatan, entah itu apapun yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda. Ini masih berkaitan dengan sebuah video yang pernah saya publish sebelumnya yang membahas tentang GPS. Ya, di dalam otak manusia itu ada GPS yang sangat canggih. Seperti kalau Anda ingin mencari sebuah alamat tertentu, Anda sekarang bisa menggunakan GPS yang ada. Anda tinggal pencet dan kemudian Maps akan memandu Anda sampai ke tempat tujuan. Silahkan cek videonya di video yang lalu. Nah, kali ini saya akan membahas lebih detail lagi tentang bagaimana Anda memanfaatkan sistem GPS yang sudah diberikan oleh Tuhan, yang sudah ada di dalam otak manusia. Secara spesifik, di bagian video ini, saya akan mengulas tentang apa yang disebut dengan Reticular Activating System, RAS, ya, RAS, gitu ceritanya, oke? Jadi sepanjang video ini nanti saya akan menggunakan istilah RAS, ya. Apakah itu? Ini adalah sebuah sistem di dalam otak manusia yang letaknya itu ada di bagian belakang otak kita, di bagian sini, ya, di batang otak di sana. Itu adalah sekumpulan sel syaraf, teman-teman sekalian. Yang ini akan mengatur secara otomatis kapan Anda itu merasa ngantuk, kapan Anda itu bangun, kemudian juga mengatur fungsi napas, motivasi perilaku, kemudian juga dia punya pengaruh kepada gairah seksual dan juga sistem metabolisme. Reticular Activating System ini adalah bisa dikatakan sebagai pusat pengendali dari otak kita. Jadi ketika ada sebuah informasi masuk melalui panca indera, maka akan dipilah-pilah oleh RAS ini mana yang penting dan mana yang tidak. Ya, yang penting dimasukkan, diproses, dan yang tidak ya diabaikan. Setiap hari, Anda dan saya mendapatkan kurang lebih sekitar 400 juta bit informasi yang masuk melalui semua panca indera kita. Bisa Anda bayangkan, jika Anda harus memproses semua informasi tersebut, 4 juta bit informasi itu banyaknya luar biasa. Anda akan pingsan ya, karena harus memproses semua hal yang ada di dalam otak Anda. Nah, dari 400 juta bit informasi tadi, teman-teman sekalian, berapa sih yang diproses? Yang diproses hanya sekitar 2000 sampai 3000 bit informasi. Ya, itu nggak nyampe 1%. Lalu bagaimana dengan yang sisanya? Yang sisanya itu akan dibuat dengan mekanisme tertentu yang sudah ada di dalam otak manusia. Nah, mekanisme inilah yang saya ingin sekarang ini jelaskan kepada Anda, agar Anda tahu banyak jawaban dari permasalahan-permasalahan hidup Anda, termasuk bagaimana Anda menarik hal-hal tertentu, baik yang Anda sukai maupun yang tidak Anda sukai dalam kehidupan Anda. Teman-teman sekalian, pernahkah Anda misalkan membeli sebuah handphone baru, kemudian begitu Anda terima handphonenya, dan Anda tiba-tiba melihat bahwa sekitar Anda banyak handphone seperti Anda, yang tadinya Anda tidak merasa bahwa handphone itu akan disukai orang, tapi sekarang Anda melihat di mana-mana handphone seperti yang Anda miliki. Apakah pada saat Anda membeli, orang-orang lain itu juga membeli handphone yang sama dengan Anda, gitu, sehingga tiba-tiba sekarang jumlahnya jadi lebih banyak? No, tidak. Jumlah handphone yang beredar tetap saja gitu loh. Bahkan sebelum Anda membeli, handphone-handphone itu yang di sekitar Anda juga sudah ada. Dan mungkin Anda ketemu dengan handphone-handphone tadi, tetapi Anda tidak pernah menyadarinya. Mengapa? Karena handphone tadi tidak begitu penting bagi Anda, tidak punya makna bagi Anda. Sehingga walaupun dia ada di sekitar Anda, maka Anda tidak melihatnya. Karena Anda lebih fokus kepada hal-hal yang lain. Namun ketika Anda membeli handphone Anda, sistem di bagian otak Anda mengatakan bahwa ini adalah hal yang penting. Sehingga hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan handphone ini semuanya akan disingkirkan. Dan akhirnya kemana-mana Anda hanya melihat handphone tadi yang sama seperti punya Anda. Begitulah cara kerja dari Reticular Activating System atau RAS tadi itu di otak manusia. Bagi yang sudah pernah punya anak, ya, pada saat anak Anda masih kecil, masih bayi, di mana dia mungkin memerlukan susu setiap jam tertentu misalkan, atau mungkin Anda harus bangun ketika dia itu mau pipis misalkan, ya, atau mengganti popoknya misalkan, oke. Pernah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda tertidur lelap, Anda bisa dengan otomatis terbangun tanpa ada alarm?
Nah, apa yang terjadi di otak Anda? Karena otak Anda menganggap bahwa anak itu begitu pentingnya, maka informasi itu akan disajikan kepada Anda. Dia akan muncul di bagian terdepan dari otak Anda, sehingga Anda akan memiliki sebuah kesadaran. Bahkan ketika Anda tidur lelap pun, otak Anda akan memerintahkan tubuh Anda untuk bangun pada saat itu dibutuhkan. Demikian pula ketika Anda tidur yang lelap sekali, dan kemudian tiba-tiba misalkan terjadi sesuatu yang heboh, ya, seperti benda jatuh yang suaranya keras misalkan, ya, dan tiba-tiba Anda bangun dan waspada, ya, apakah ini yang terjadi? Anda bisa melek langsung secara otomatis. Nah, itu adalah kerja dari reticular activating system, teman-teman sekalian. Jadi, apa gunanya pengetahuan ini bagi kita sekarang? Teman-teman sekalian, tentunya di dalam hidup ini, Anda mempunyai target atau goal. Coba Anda renungkan dalam kehidupan Anda. Anda pasti pernah mendapatkan sesuatu target atau goal Anda dengan cara yang mudah, atau mungkin dengan cara-cara yang Anda mungkin tidak pernah duga. Dan kayaknya itu semua disiapkan untuk Anda dan tiba-tiba Anda mendapatkannya. Padahal tadinya Anda tidak berpikir bahwa Anda bisa meraihnya dan bisa dengan begitu mudah. Tapi kenyataannya ternyata Anda mendapatkannya. Tetapi ada saat di mana Anda sudah berusaha keras, Anda melakukan berbagai cara, tetapi Anda tidak pernah mendapatkannya. Nah, itu tergantung dari bagaimana reticular activating system Anda diprogram. Disinilah gunanya pemahaman tentang hal ini. Oke, kita akan menganalisa bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan sesuatu. Secara sederhana, Anda harus membuat apa yang Anda inginkan tadi itu punya makna yang begitu kuat dan begitu luar biasa, sehingga itu akan diproses oleh reticular activating system Anda. Jadi, bagian ini hanya akan memproses sebuah informasi ketika dia itu betul-betul begitu pentingnya untuk Anda. Kalau dia begitu penting, maka reticular activating system Anda akan melakukan sensor dengan lebih teliti lagi untuk memilah-milah data yang penting diambil dan yang tidak penting dibuang, semuanya seperti itu. Oke, dia akan bekerja dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali untuk mendapatkan apa yang Anda mau tadi. Jadi, sebenarnya apa yang Anda inginkan tadi itu sudah ada di dalam 400 juta bit informasi yang setiap hari Anda terima. Tetapi, apa yang Anda fokuskan itulah yang akan menentukan bagaimana Anda memilah-milah 400 juta bit informasi tadi untuk bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Jadi, di antara 400 juta bit informasi tadi, disitulah terletak sebenarnya apa yang Anda inginkan. Kalau pikiran Anda tidak terfokus kepada apa yang Anda inginkan, maka dia akan berfokus kepada hal-hal yang lain selain target Anda tadi. Tetapi, kalau Anda bisa membuatnya begitu bermakna, maka otak Anda akan memiliki kemampuan filtering, ya, atau sensoring yang begitu dahsyat, sehingga akhirnya dia tahu mana yang sebenarnya Anda butuhkan di antara 400 juta bit informasi tadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membuat itu benar-benar ada di bagian depan otak Anda, sehingga otak Anda akan melakukan sensoring hanya kepada apa yang Anda inginkan tadi. Yang pertama adalah bahwa itu harus betul-betul bermakna. Itu harus betul-betul punya arti, punya greget bagi Anda. Jika Anda menginginkannya, jika Anda betul-betul bisa memberikan sebuah alasan yang sangat kuat mengapa itu Anda mau, maka otak Anda dengan satu atau lain cara akan membawa Anda menuju ke sana. Ini sama persis dengan cara kerja GPS atau Maps yang ada di gadget Anda. Anda tidak perlu tahu apa yang terjadi di perjalanan Anda. Anda cukup memasukkan, saya mau pergi ke mall ini, maka Anda akan dibawa menuju ke sana tanpa perlu tahu jalan apa saja namanya. Anda tidak perlu tahu di jalan itu ada apa, ada berapa traffic light di sana, apakah nanti jalannya itu halus atau kasar, bagaimana Anda harus melewati jalan itu. Anda tidak perlu tahu. Anda tidak perlu tahu setiap nama jalan yang akan membawa Anda sampai ke tempat tujuan Anda. Anda cukup memasukkan nama mall yang Anda mau dan Anda tinggal mengikuti maps itu, Anda pasti nyampe ke sana. Jadi, ketika Anda menginginkan sesuatu, Anda tidak perlu tahu detailnya. Anda tidak perlu tahu bagaimananya menuju ke sana. Tidak perlu tahu, cukup Anda masukkan saja, cukup Anda input datanya di otak Anda, dan Anda kerja, Anda akan mendapatkannya.
Ya, semudah itulah sebenarnya. Tuhan sudah memberikan kita otak yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Tentunya pasti punya mekanisme. Kalau Anda selaras dengan mekanismenya, hidup Anda akan enak. Tapi kalau Anda tidak selaras dengan mekanismenya, hidup Anda akan susah. Yang kedua, yang Anda perlu lakukan adalah membuat itu seolah-olah sudah terjadi. Jadi Anda tinggal berjalan saja, Anda tinggal menuju kepada target atau tujuan Anda. Seolah-olah itu sudah terjadi dan itu sudah akan disiapkan untuk Anda. Ini yang namanya iman. Anda bukan yakin, tetapi Anda memiliki iman bahwa itu memang sudah disiapkan untuk Anda. Jadi yang Anda perlu lakukan, Anda tinggal berjalan dan berjalan dan berjalan menuju ke sana. Sama dengan ketika Anda mengikuti GPS Anda. Ketika Anda sudah memasukkan data mall A yang Anda mau, Anda jangan ribut sendiri. Anda jangan membuat maps Anda jadi malah mempersulit Anda. Anda tinggal mengikuti. Kalau Anda, kok sini sih? Nggak mau lewat yang sini aja deh, lewat yang sini aja deh gitu. Maka kemungkinan Anda bisa cepat atau juga bisa lambat. Karena Anda mencampuri urusan dari maps Anda. Yang Anda perlu lakukan adalah, ya udah ikutin aja. Ketika nanti Anda keluar jalur, otomatis maps Anda akan membawa Anda kembali nyampe ke tujuan Anda. Demikian pula dengan ketika Anda ingin mencapai target Anda di dalam kehidupan ini. Ikuti saja. Ketika misalkan Anda pergi ke satu orang dan kemudian ternyata orang itu tidak setuju dengan ide Anda, ya Anda nggak perlu baper, Anda tinggal cari orang yang lain. Ketika Anda melakukan sesuatu dan ternyata hasilnya belum seperti yang Anda harapkan, maka sederhana saja, perbaiki dan lakukan lagi. Anda tidak perlu merenungi diri, kenapa ini gagal, kayaknya saya nggak pantas, kayaknya saya nggak layak. Tidak perlu itu semuanya. Anda cukup melakukan sebuah perubahan tindakan dan Anda lakukan saja. Lupakan saja kesalahan yang perlu terjadi. Buat sebuah tindakan baru. Yang berikutnya adalah selalu katakan dan ceritakan hal tersebut kepada setiap orang. Supaya itu menjadi sesuatu yang dominan di pikiran Anda. Bila perlu, Anda harus menuliskan goal Anda setiap hari. Tuliskan itu. Ingat, ditulis. Anda tuliskan goal Anda setiap hari. Dan kemudian renungkan. Apa yang sudah saya lakukan yang membawa saya mendekat kepada goal saya. Tulis dan lihat itu setiap hari, maka Anda akan nyampe kepada goal Anda atau target Anda. Yang berikutnya lagi yang Anda bisa lakukan adalah tambahkan unsur-unsur emosi yang lebih kuat lagi ke dalam visualisasi atas target atau goal Anda. Jadi, visualisasikan target Anda. Buatlah skenario-nya di cari kertas, ya, Anda tuliskan. Oke, ketika Anda mencapai goal Anda, itu apa perasaan Anda dan apa yang Anda lakukan. Anda tidak perlu menuliskan prosesnya, perjalanannya, tidak perlu. Anda cukup menuliskan endingnya, hasil akhirnya seperti apa. Kemudian, setelah itu jadi, Anda tenangkan diri Anda boleh tutup mata atau Anda boleh buka mata, terserah. Imajinasikan di otak Anda, visualisasikan di otak Anda saat Anda mencapai hal tersebut. Dan kemudian pilihlah musik yang cocok, yang Anda suka untuk menyertai visualisasi tadi. Musik akan membuat Anda memiliki sebuah emosi tertentu di sana. Bebas musik apapun itu, asalkan itu membuat Anda bisa bergetar, mungkin meneteskan air mata haru, bahagia, ya. Intinya adalah sebuah musik yang akan bisa menimbulkan emosi tertentu. Entah itu spirit yang luar biasa, entah itu perasaan bangga atau perasaan apapun juga itu. Jadi, pada saat Anda visualisasikan tadi, putar musik tersebut. Dan rasakan emosinya. Lakukan itu sesering mungkin, teman-teman sekalian. Dan, di kehidupan sehari-hari, Anda lakukan saja pekerjaan Anda. Jika itu belum sesuai dengan apa yang Anda rencanakan, perbaiki saja. Tidak usah baper, tidak usah memberikan label, apakah saya nggak layak, apakah saya nggak pantas, ini susah, ini gagal, ini itu, nggak perlu. Pokoknya perbaiki, lakukan, perbaiki, lakukan, perbaiki, lakukan. Sambil terus imajinasikan endingnya nanti seperti apa. Dan ceritakan kepada semua orang tentang apa yang sedang Anda lakukan. Maka Anda akan dipertemukan dengan informasi-informasi yang akan membawa Anda semakin mendekat kepada tujuan Anda. Nah, itulah bagaimana otak Anda bekerja menarik apa-apa yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda. Teman-teman sekalian, ketika Anda tidak melakukan hal ini untuk yang Anda inginkan, maka mungkin otak Anda akan menarik hal-hal yang tidak Anda inginkan. Jadi, apa yang Anda alami di dalam hidup ini, apakah itu hal yang Anda inginkan?
atau hal yang tidak Anda inginkan. Sebenarnya, cara kerja otak Anda sama. Ketika Anda tidak memasukkan hal-hal yang Anda inginkan ke dalam otak Anda secara sengaja, maka kalau otak Anda memilih hal-hal yang tidak Anda inginkan, itu bukan salah otak Anda. Kalau GPS atau Maps di gadget Anda butuh input, baru dia bisa bekerja. Tetapi otak Anda tidak perlu Anda input, dia bisa memilih sendiri inputnya, itu bedanya. Dan kalau inputnya bagus, ya Anda akan dibawa kepada hal bagus. Kalau inputnya jelek, seperti misalkan yang ada di otak Anda adalah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, maka Anda akan dibawa mendekat kepada peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Anda akan ketemu dengan berita-berita yang mengejutkan, yang menakutkan. Anda akan dapat cerita dari teman Anda di mana anaknya mengalami ini dan itu. Anda akan melihat televisi dan isinya adalah ketakutan. Pokoknya apapun yang Anda temui dalam kehidupan Anda adalah ketakutan. Itu karena reticular activating system Anda tanpa sadar mengarahkan Anda kepada hal-hal yang buruk dan juga kegagalan. So, semoga dari video ini Anda mendapatkan sebuah pemahaman baru tentang bagaimana otak Anda bekerja, dan Anda bisa memilih dengan kesadaran diri Anda mau kemana. Teman-teman sekalian, jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat untuk Anda, silakan Anda share kepada teman Anda, agar mereka bisa mendapatkan pemahaman baru tentang bagaimana otaknya bekerja dan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Dan pastikan untuk subscribe di channel saya dan juga klik tombol lonceng supaya nanti kalau ada video baru berikutnya Anda orang pertama yang akan mendapatkan video saya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Ini akan membuat saya terus bersemangat untuk memberikan konten-konten yang jauh lebih bermanfaat lagi untuk membuat kehidupan Anda menjadi jauh lebih bahagia dan jauh lebih sukses. Oke, akhir kata saya hanya bisa mendoakan Anda, semoga Anda semua SKRB sehat, kaya raya, dan bahagia.